Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Bab 1 ayat 1 sampai dengan 8. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Siapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepada Yohanes orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengakui dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit. Makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang, Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, mungkin Anda dan saya pernah mengalami hidup ini terasa pahit. Apa-apa yang pahit itu memang tidak enak. Namanya saja pahit. Pahit ya pahit. Kalau hanya pahitnya minuman, kita masih bisa kasih gula. Bila habis minum jamu yang pahit, kita bisa minum madu sebagai obatnya. Tetapi kalau pahitnya kehidupan, itu baru benar-benar pahit. Orang bilang atau Anda sendiri mengatakan hidupku sedang gelap. Bila kita dapat masalah besar, misalnya kehilangan orang tua, suami istri, kekasih, anak, atau kehilangan 2 pastor yang 7 hari 2 orang hilang, dipanggil Tuhan, dan seterusnya. Rasanya hidup ini gelap. Hidup ini terasa pahit bila kita berdagang dan juga mempertaruhkan seluruh harta kita. Dan nyatanya kita rugi, kita bangkrut. Wah, ini namanya
pahitnya kehidupan. Dan masih banyak contoh kapan hidup kita terasa pahit dan menjadi gelap. Nabi Yesaya dalam bacaan pertama menyampaikan sabda penghiburan bagi umatnya yang sedang merasakan pahitnya kehidupan. Mereka bangkrut, habis sudah sebagai bangsa. Kebanggaan sebagai bangsa adalah punya tanah air sendiri, punya pemimpin sendiri, punya rakyat dan pekerjaan sendiri dan seterusnya. Tetapi kini mereka dibuang ke Babel sebagai orang jajahan, sebagai orang buangan. Sedih banget mereka itu. Banyak yang lukru, putus asa. Mereka sudah tidak punya tanah air lagi, tidak punya kebanggaan lagi. Karena apa sih artinya menjadi orang buangan, menjadi orang jajahan. Nah, dalam situasi sedih, pahit, dan gelap itulah umat Israel menerima penghiburan Tuhan melalui Nabi Yesaya. Hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Tenangkanlah. Di sini Nabi Yesaya mau menyampaikan pesan kepada seluruh umat yang sudah kehabisan tenaga, ngelukru, putus asa, tetap punya harapan. Jangan kehabisan harapannya, sebab Tuhan Allah kita adalah Allah yang setia, yang selalu ingat akan umatnya dan akan menyelamatkan mereka dari suasana perhambaan sebagai orang buangan di Babel. Maka Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, dua hal yang perlu kita renungkan berdasarkan bacaan hari ini. Yang pertama, sepahit-pahitnya kehidupan yang sedang kita alami, yang sedang kita hadapi, janganlah lupa bahwa Tuhan Allah itu setia dan akan melindungi, menyelamatkan kita sebagai orang beriman. Hanya saja kita harus menyerahkan diri pasrah kepadanya. Masalah waktunya ya biar Tuhan yang menentukan. Bukankah kita sering mengalami seperti umat Israel? Bacaan yang pertama, tatkala kita tidak bisa mengatasi konflik kehidupan yang dialami sebagai suami istri atau keluarga besar sampai kita harus berpisah. Bukankah hati ini menjadi pilu, sendu, dan termangu-mangu ketika mengalami suasana seperti itu? Di saat kita sakit, tidak sembuh-sembuh, padahal sudah berobat ke sana kemari, sudah menjual segala harta milik, bahkan harta kesayangannya, penyakitnya pun malah semakin parah dan tidak kunjung reda. Bukankah hati kita jadi berduka, merana, dan nestapa? Betapa hati ini pahit dan sakit ketika orang yang kupercayai, ketika orang yang kucintai malah berkhianat sebagai pelakor atau pebinor dan seterusnya. Dan masih banyak lagi yang bisa kita alami dalam kehidupan harian sebagai orang beriman. Pada saat seperti itu mungkin ada
orang yang berpikiran jelek, yakni bunuh diri. Dan tetapi tidak sedikit yang jadi stres. Akhirnya melarikan diri, menghindari masalah ke hal-hal yang tidak baik. Narkoba, judi, miras, minggat, dan seterusnya. Sabda Tuhan melalui Nabi Yesaya, Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih, hendak mau mengingatkan kita semua, bukankah Tuhan Allah kita adalah Allah sejarah yang empunya langit dan bumi, yang sudah berpengalaman mengurus dunia dan sejarah kehidupan umat manusia ini sekian ribu, bahkan jutaan tahun. Mengapa kita jadi ragu dan lokro dan tidak ingat bahwa Tuhan Allah mengendaki kebaikan dan keselamatan hidup kita sebagai orang beriman? Itulah sebabnya Yesaya menggambarkan dengan bagus kuasa dan kehebatan Tuhan kita. Lihat, itulah Allahmu. Lihat, itulah Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya Ia berkuasa, dan kuasanya ini ditegaskan dalam bacaan yang kedua, 1 Petrus. Yang satu itu tidak boleh kamu lupakan, yakni bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Yang pada intinya kebijaksanaan Allah tetaplah sama. Tuhan mengendaki keselamatan dan kesejahteraan kita dalam kehidupan sebagai orang beriman. Maka bila kita sedang dalam kegelapan, memang sulit bagi kita masing-masing untuk memahami kebaikan Tuhan itu. Namun nyatanya Tuhan mempunyai maksud dan rencana lain yang barangkali sekarang masih terasa kabur dan gelap. Yang kedua, marilah kita belajar dari tokoh Yohanes Pembaptis yang rendah hati dan menempatkan diri dalam rencana Tuhan. Bacaan Injil hari ini, fokus perwartaannya adalah kabar baik, yakni Yesus Kristus sendiri Sang Putra Allah. Namun kedatangan Yesus Kristus dipersiapkan oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis ini adalah utusan Allah yang mendahului jalan Tuhan dengan suara yang berseru-seru di padang gurun, menyuarakan pertobatan bagi semua orang dan kesediaan diri untuk dibaptis. Tetapi hebatnya, di hadapan Yesus yang jalannya Ia persiapkan, Yohanes begitu rendah hati dan hormat, tahu menempatkan diri bahwa bukan Yohanes yang penting, tetapi Yesuslah yang penting. Artinya Yohanes Pembaptis tahu diri di mana dia harus menempatkan dirinya dalam seluruh rencana Allah. Bukankah kita dalam kehidupan harian sering merasa diri hebat?
dan seolah-olah tahu akan rencana Tuhan. Bukti nyatanya, mari kita mengoreksi, merefleksikan kehidupan kita masing-masing sebagai bukti. Kalau orang tua punya anak, orang tua menentukan anaknya harus jadi ini, jadi itu. Apabila anak ingin yang lain, kita tolak karena tidak sesuai dengan harapan orang tua. Kita ini sebagai orang beriman sok senantiasa merasa berjasa. Bila kelompokku yang kita pimpin berhasil, maka orang mengatakan, enggak sombong ya, itu karena aku telah berjuang sekian lama. Nah, kita punya ini dan itu. Kita seperti penentu sejarah anak-anak kita, penentu sejarah kelompok-kelompok kita. Kita ini sok jagoan dan merasa diri paling tahu akan rencana Tuhan. Ketika kita memberitahu anak kita, kamu harus ini, kamu harus itu, kamu jangan begini, kamu jangan begitu. Walah, betapa gayanya diri kita ini. Marilah kita belajar seperti Yohanes Pembaptis yang meskipun hebat dalam doa dan mati raganya, tetap rendah hati dan hormat kepada rencana Tuhan. Marilah kita belajar hormat pada rencana Allah, pada diri sesama kita, bila rencana itu tidak kita sukai atau setujui. Yang pada akhirnya kita mohon, semoga Allah membantu kita hidup dalam pengharapan dengan segala kepahitan hidup yang kita alami, dan agar kita bisa rendah hati dan hormat kepada rencana Allah. Semoga Tuhan memberkati kita.